model yang baru ini, PKB dan PKG ini, itu kalau diteliti, dicermati, ditelateni, itu sebenarnya hanya mendokumentasikan. Yang pertama hanya mendokumentasikan apa yang kita lakukan. Jadi tradisi kebiasaan kita rubah yang dulu itu kalau memberikan nilai kadang-kadang tiba-tiba ada nilai, walaupun itu saya yakin Bapak Ibu profesional itu valid. Nah, sekarang itu harus ada bukti tertulis tahapan langkah-langkah dalam penilaian. Kemudian dalam pembelajaran juga sama. Itu juga kalau dulu kayaknya nggak pernah tertulis, rencananya tidak tertulis secara rapi, sekarang harus tertulis secara rapi, dan kadang-kadang Bapak Ibu guru hanya selesai di perencanaan. Kalau laporan pelaksanaannya itu ditulis, maka itu bisa menjadi laporan penilaian penelitian tindakan kelas. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya mari bersama-sama kita merubah persepsi kita bahwa naik pangkat itu mudah, ya. Jangan sampai kemudian kita berasumsi karena kalau kita bilang sulit terus dan itu tidak menyelesaikan masalah. Maka saya menyambut baik program yang diusulkan sama teman-teman. Jadi diklat ini usulan teman-teman pengurus. Itu untuk menghadirkan penilai dari Klaten untuk jadi narasumber. Dan saya berharap ini diikutin dengan serius, ya, sehingga semuanya bisa naik pangkat. Saya itu angkatan 2005 PNS-nya. Tapi tahun 2014 saya sudah 4A. Dan waktu itu dari 200-an orang yang angkatan 2005, itu hanya 9 yang naik pangkat sampai ke 4A. Nah, apakah kemudian saya lebih berkualitas dari Bapak Ibu guru? Tidak. Saya sama. Kualitas saya sama dengan Bapak Ibu guru. Ya, sebenarnya hanya saya rajin aja mengumpulkan administrasi. Banyak orang keliru tentang saya tentang asumsi administrasi. Saya rajin untuk urusan administrasi. Nah, itu. Dan sebenarnya kalau kemarin saya sudah tidak ke pengawas, saya sudah masuk ke 4B. Tapi tiba-tiba begitu mau mengajukan 4B, saya pindah ke pengawas. Begitu 10 bulan, saya masuk ke struktural. Kalau struktural eselon 4 nggak bisa. Jadi saya nggak bisa naik ke 4B. Jadi saya bisa naik ke 4B kalau saya naik eselon. Jadi eselon 3 baru 3B. Jadi untuk kasih saya, seperti saya itu nggak bisa naik ke 4B, hanya 4. Nah, jadi mumpung Bapak Ibu masih di fungsional guru, fungsional pengawas, Indar tadi saya lihat, ya, itu mari kita ubah tradisi kita. Yang pertama adalah dari tradisi lisan menjadi tradisi tulis. Itu yang paling penting. Ya, menulis apa yang kita lakukan. Sebenarnya PTK itu, penelitian tindakan kelas itu, atau karya tulis itu hanya menulis apa yang kita lakukan. Tidak ada yang lain. Cuma memang kalau memang mau menulis PTK, ya mesti harus membaca PTK. Jadi tradisi literasi itu kita budayakan bersama-sama. Jadi guru jangan sampai hanya merintah muridnya belajar, gurunya nggak pernah belajar. Itu keliru. Jadi kalau nanti kita ketemu dengan penilainya, saya kira dupak atau pengajuan angka kredit atau dupak daftar usulan kenaikan angka kredit itu bukan sesuatu yang sulit. Kuncinya satu tadi, kita latih kecerdasan emosional kita. Kecerdasan emosional itu sederhananya persoalan teliti, telaten, sabar. Jadi tidak ingin semuanya cepat selesai. Ya, kita sabar, teliti, telaten, administrasi mana yang belum. Tapi itu berjalan secara periode terus-menerus. Ya, jangan sampai kemudian baru bekerja sudah mau cepat selesai. Nggak enak. Apalagi kalau cepat selesai nggak enak. Ya, Mas Kusen. Selesai nggak enak gitu. Ya, jadi di persoalan itu. Jadi lebih banyak teliti, telaten, sabar untuk dikenaikan pangkat. Nah, saya berharap betul
PGRI bisa membantu Nih, Sin. semuanya. Sini kamu jangan ngomain mama terus. Sini. Ya, Bapak Ibu. Kalau di-unmute itu. Bapak Ibu, saya berharap PGRI bisa membantu Bapak Ibu semua untuk kenaikan pangkat. Nah, untuk kali ini konsentrasinya itu masih dari golongan 3. Ya. Dan nanti kalau golongan 3 kita sudah sukses, kita akan naik pada golongan 4. Dari 4K 4 ke 4B. Insya Allah saya akan berusaha dengan teman-teman, dengan Pak Kusen, dengan Pak Arief, dengan Pak Mustoleh, dengan semuanya pengurus, untuk kalau bisa menghadirkan tim penilai yang dari 4A ke 4B. Nah, relasi komunikasi ini akan coba kita bangun sehingga saya berharap PGRI memang betul-betul memberikan manfaat kepada anggotanya. Untuk itu sekali lagi ya, kita latih kecerdasan emosi kita untuk lebih teliti, lebih telaten dalam melaksanakan tugas. Demi siapa ya? Demi kita semua, demi Bapak Ibu guru, karena kenaikan pangkat itu sesuatu penghargaan yang luar biasa untuk ASN pegawai negeri. Jadi kalau ada pegawai negeri nggak mau naik pangkat itu dipertanyakan kinerjanya dia. Jangan-jangan memang kinerjanya jelek. Jadi wujud penghargaan kinerja yakni dari kenaikan pangkat itu. Nah, workshop besok saya tidak ingin seperti workshop sebelumnya. Setelah selesai workshop biar bubar, nggak ada tuas, nggak ada asar, nggak ada bekasnya sama sekali. Untuk itu workshop besok saya berharap begitu selesai, ya, dupaknya juga sudah tersedia. Jadi Bapak Ibu datang ke workshop itu tinggal klarifikasi kepada tim penilai. Dupak saya sudah betul apa belum? Gitu. Ya, jadi dupaknya silakan dipersiapkan sejak sekarang. Pak, gimana? Apakah harus pokoknya semampu Bapak Ibu. Jadi semampu Bapak Ibu dupaknya dipersiapkan, besok ketika workshop dibawa sehingga ketika workshop Bapak Ibu tinggal klarifikasi dengan tim penilai, Pak ini kurang saya di mana? Terus bagaimana cara memenuhinya ya gitu. Gitu. Jadi itulah dupaknya seperti apa, wujudnya seperti apa. Nanti setelah ini Pak Husen akan membantu Bapak Ibu, ya. Nanti kalau di Zoom kurang marem ya Pak Husennya aja diundang itu, dipanggil aja misalkan dipanggil ke MTS Rawakele yang apa itu, biar jauh sekalian, gitu, ya. MTS Rawakele aja yang jauh, atau ke MTS. Ayah ada nggak MTS saya? Nah, itu Bapak Ibu. Selamat mengikuti Zoom meeting kali ini untuk mendengarkan tahapan persiapan untuk workshop PGRI tentang PKP dan PKG. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya kepada penerbit Erlangga yang telah menyediakan link Zoom-nya, ya. Dan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan, merancang kegiatan ini sampai selesai. Kemarin berpayah-payah sampai ke Klaten untuk lobby dengan tim penilai. Terima kasih semuanya dan terima kasih kepada seluruh peserta. Saya berharap seluruh peserta, guru agama, guru madrasah itu selesai besok diklat kenaikan pangkat sudah di depan mata. Saya berharap 2021 ini atau 2022 itu semuanya yang jadi peserta pangkatnya naik. Terima kasih. Segala salah mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Pak Arief.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Demikian dan terima kasih kepada Bapak Salim Wasdi MPDI yang telah menyampaikan sambutan dan paparannya terkait dengan pra-workshop. Jadi kegiatan kita ini pra-workshop, adapun workshop akan dilaksanakan pada tanggal 14, 15, 16 Juni. Seperti yang disampaikan tadi, kami garis bawahi dan kami simpulkan pada Ibu Bapak yang akan naik pangkat, sejak hari ini sudah dipersiapkan pada saatnya nanti dupak yang akan diajukan sudah bisa dinilai oleh tim yang pada saat pelaksanaan workshop. Untuk lebih jelasnya, teknis pelaksanaan tersebut akan disampaikan oleh Pak Kusen MPD. Kepada Pak Kusen, kami persilakan pelaksanaan teknis kegiatan dupak. Kepada Bapak Kusen, kami persilakan. Monggo. Terima kasih waktunya. Bisa terdengar semua ini ya? Ampun, Bisa Pak. terdengar Pak Pak Arif? Mustofi, mana Pak Mustofi? Bisa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, yang saya hormati Ketua PGRI Cabang Khusus Bapak Salim Wasdi, yang saya hormati teman-teman dan rekan-rekan pengurus PGRI Cabang Khusus yang sudah membantu terselenggaranya acara ini, Bapak Ibu peserta, calon peserta Diklat PKB dan PAK yang semoga hari ini semuanya berbahagia. Dan tak lupa Pak Yusuf dari Erlangga dan teman-teman dan kru, terima kasih atas supportnya sehingga acara pada hari ini bisa terlaksana. Dan semoga supportnya tidak hanya hari ini, tapi di pertemuan-pertemuan atau diklat yang akan datang. Termasuk besok tanggal 14, 15, 16, 17, insya Allah Pak Yusuf siap support nggih, Pak? Insya Allah, Pak. Siap. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan Zoom, silaturahim lewat Zoom ya, dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, selawat serta salam mari kita sanjung kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh rahmat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini biar cepat langsung saya akan menyampaikan. Bapak Ibu, saya di PGRI Capsus ini sebagai seksi pengembangan karir. Jadi yang menangani kenaikan pangkat Bapak Ibu ya. Sehingga ini juga termasuk adalah program yang kami gulirkan, yang kami usulkan kepada Pak Ketua, tadi sudah sampaikan bahwa kita nanti akan mengadakan 1 tahun minimal 1 pengembangan diri. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kesulitan untuk memperoleh nilai pengembangan diri dari diklat atau workshop, karena tidak semuanya berkesempatan untuk kepada diklat, maka di sini Bapak Ibu lewat PGRI insya Allah 1 tahun akan mendapatkan minimal 1 pengembangan diri. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kenapa ada Zoom? Karena ada Zoom hari ini, pelaksanaan diklatnya masih lama, masih tanggal 14 Juni. Ini adalah bentuk keseriusan kami dari PGRI dalam menyiapkan diklat yang akan datang harus sukses. Apa yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu? Ini menurut evaluasi Bapak Ibu ya. Evaluasi kami mengadakan workshop diklat itu dari 2019 sama 20 itu seperti yang dikatakan oleh Pak Salim tadi, setelah selesai langsung tidak ada hasilnya. Pada waktu itu sudah menggebu-gebu ingin, ya, yang 2019 itu workshop KTI, ada best practice, ada PTK, semuanya sudah mempunyai judul, tapi hanya judul-judulan. Tidak ada tindak lanjutnya.
Maka di tahun 2020 kita sudah langsung mengadakan workshop lagi, yaitu bahan ajar. Lumayan, ada yang membuat, ada hasilnya membuat diktat. Dan itu sudah dinilaikan dan alhamdulillah sudah bisa diterima. Dan untuk diklat yang kali ini Bapak Ibu, ini kita judulnya itu diklat Bapak Ibu. Kemarin saya sudah konsultasikan ke Pak Sri Mulyadi, kita judulnya ada diklat PKB dan PAK. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana mendapatkan PKB, bagaimana membuat PKB, dan bagaimana menyusun PAK, ya, sehingga nanti dapat diterima oleh tim penilai. Bapak Ibu, untuk yang workshop kali ini, kami tidak ingin seperti itu lagi. Kami tidak ingin setelah selesai, ya sudah selesai. Tapi kami punya target. Apa targetnya Bapak Ibu? Targetnya yaitu semua peserta diklat, kami harap 100% yang naik bulan Oktober, itu semuanya sudah mempunyai berkas yang akan dinilai oleh Pak Mulyadi, oleh tim penilai dari Klaten itu. Ya. Jadi, diklat kita ini, sekali lagi saya tekankan, kami ingin Bapak Ibu semuanya yang naik di bulan Oktober besok, ini tujuan jangka pendeknya ya. Jangka panjangnya ya nanti teman-teman yang sudah naik tentu saja akan berpengalaman karena kemarin banyak sekali yang sudah revisi, terutama di PD dan PI, yaitu di PKB-nya. Maka ini yang bulan Oktober jangka dekat ini nanti bersama-sama dengan kami di tim PGRI Capsus, ya, Bapak Ibu menyusun berkas kenaikan pangkatnya maksimal di awal Juli itu harus sudah lengkap. Syukur-syukur besok Pak Mulyadi di sini sudah bisa, sudah selesai, dan nanti akan dibawa langsung oleh Pak Mulyadi dan akan dinilai. Insya Allah Bapak Ibu yang mau mengajukan, saya bisa mengatakan 90% sudah Bapak Ibu sudah lolos. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu ya. Maka dari itu Bapak Ibu, kami ingin Zoom ini dimanfaatkan benar-benar. Kami akan membimbing Bapak Ibu apa yang pertama kali harus dilaksanakan. Oke Bapak Ibu, kami share ya, kami mulai saja ini Bapak Ibu. Ini bisa terlihat semua. Kalau semua saya pakai ini aja. Bisa Pak, tapi nggak di slideshow ya Pak? Nggak tak slide, maksudnya biar nggak ini aja. Oh iya ya, kelihatan Pak. Tapi bisa kelihatan. Apa tak slide aja. Oke Bapak Ibu, ini latar belakangnya. Ini adalah hasil dari pengamatan kami selama ini. Kenapa Bapak Ibu nggak naik-naik pangkatnya? Ternyata ada yang bingung. Mau dari mana saya memulainya? Apa yang harus saya lakukan untuk menyusun berkas? Ini banyak sekali dijumpai. Karena saya sudah beberapa kali menemui Bapak Ibu, ya, ini rata-rata seperti itu. Yang tidak naik-naik, apa yang saya lakukan? Yang kedua, mereka yang bingung-bingung itu tentu saja perlu motivator. Ya, selama ini belum ada yang memotivasi mereka untuk segera naik pangkat, karena tadi yang dikatakan oleh Pak Ketua, bahwa naik pangkat di aturan yang baru itu, ada yang mengatakan sulit. Padahal ya karena kita tidak termotivasi saja. Ya kayak pembebak lah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, banyaknya guru-guru yang tidak memiliki nilai pengembangan diri dari nilai angka kredit dari pengembangan diri, publikasi ilmiah maupun karya inovatif. Yaitu tadi Bapak Ibu diklat, tidak pernah diundang diklat. Ya, maka ini termasuk yang ikut pada diklat kali ini, insya Allah termasuk yang beruntung. Apalagi publikasi ilmiah Bapak Ibu. Publikasi ilmiah ini banyak sekali. Publikasi ilmiah itu apa? Ini banyak yang tanya. Ya, maka nanti saya akan jelaskan satu persatu sehingga Bapak Ibu diharapkan nanti siap untuk menyusunnya dan nanti bulan Juni sudah selesai. Kemudian bagi Bapak Ibu
yang kemarin mengajukan juga banyak yang revisi. Mungkin bisa dirata-rata dari yang maju itu hanya ada sekitar 20% yang lolos tanpa di revisi. Ya. Jadi masih kecil sekali presentasinya yang berhasil secara langsung. Maka kita dari PGRI kepengen sekali Bapak Ibu nanti dibalik, ya, syukur-syukur 100% yang maju langsung, yang maju 100% lolos. Ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ada juga guru yang sudah lengkap tapi nggak yakin apakah berkas saya ini benar atau salah. Nah, ini menjadi pemikiran-pemikiran kami sehingga kami mengadakan diklat ini. Oke Bapak Ibu, nah, tujuan diklat kami ini tentu saja untuk menjawab tadi permasalahan-permasalahan yang sudah saya sebutkan, dan di akhir ini nanti, ya, di akhir nanti kami harapkan semua Bapak Ibu yang ikut diklat ini kami akan di jangka dekatnya Bapak Ibu sudah semuanya menyusun berkas kenaikan pangkatnya, dan insya Allah akan kami bawakan langsung ke Pak Muladi, ke tim penilai. Dan saya katakan sekali lagi pada Bapak Ibu, semangatlah menyusun berkas. Insya Allah yang besok maju di Oktober, kalau sekarang menyusun berkas, ya, insya Allah 80-90% itu lolos. Allahumma amin. Begini Bapak Ibu, ini langsung saja. Bagaimana cara menyusun berkas Bapak Ibu biar tidak banyak biaya dan banyak kertas yang mubah, karena kemarin teman-teman itu ada yang menyusun berkas sudah habis banyak kertas tapi gagal. Karena apa? Karena tidak merencanakan kebutuhan Bapak Ibu itu mau apa. Ini saya jelaskan satu-satu. Ya, Bapak Ibu, untuk golongan 3 nanti yang disiapkan itu, ini kalau yang ini ada nilai KK. Bapak Ibu untuk naik pangkat itu membentukkan nilai 50 ya, 50 akumulatifnya. Ini dari mana saja? Yaitu dari angkredit pembelajaran 42. Ini selama 4 tahun Bapak Ibu. Ya, kalau 1 tahun berarti ini nilai PKG. Ya, nilai PKG. Nanti saya contohkan PKG-nya yang seperti apa. Karena banyak dari Bapak Ibu yang PKG-nya satu bendel di bawah semua. Padahal kita PKG yang dinilaikan ya hanya 3 lembar. Ini. Untuk golongan 3A nanti membutuhkan per tahunnya itu adalah PKG-nya 10,5. Jadi kalau 4 tahun itu hanya ada 42. Ya. Kemudian ditambah ini Bapak Ibu, PKB-nya dari pengembangan diri 3 dan karya dan publikasi ilmiahnya 0. Ya. Publikasi ilmiah 0. Jadi Bapak Ibu yang 3A mau ke 3B itu tidak membuat publikasi ilmiah, cukup dengan pengembangan diri, yaitu bisa dari diklat atau workshop seperti ini atau KKG. Tapi kebanyakan Bapak Ibu KKG itu kemarin banyak yang salah. Ya. KKG itu Bapak Ibu untuk 1 tahun maksimal 4 paket. Kalau 4 paket dikali 0,15 hanya setahun 0,6, kalau 4 tahun hanya 2,4. Sehingga masih kurang, maka Bapak Ibu harus cermat-cermat mengikuti dan memilih-milih atau mencari-cari bagaimana saya bisa diklat memperoleh nilai PD dari diklat ini. Termasuk ini nanti PGRI siap membantu Bapak Ibu setahun sekali, insya Allah Bapak Ibu akan memiliki itu. Jadi banyak juga teman-teman yang tidak ikut diklat karena apa? Karena merasa sudah cukup. Tidak tahu kalau dia butuhnya banyak. Ini golongan 3B ya, 3A ya. 3A, 3B itu hanya butuh PD 3, PI-nya 0. Nah, yang 42 gimana Pak? Yang 42 ini Bapak Ibu otomatis sudah dapat, kalau sudah dinilai sama pengawas, sama kepala madrasah di Sabtu, itu otomatis sudah dapat. Ya, ini. Kemudian untuk 3B ke 3C Bapak Ibu, AKK-nya juga 50. Terdiri dari apa Bapak Ibu? Untuk 4 tahun butuh angka pembelajarannya atau PKG-nya itu 38. Ya, 38 ini per tahunnya nanti PKG-nya adalah 9,5. Ya. Pak pengawas pernah ada yang bilang teman-teman menyusun SKP-nya itu
sama semua, golongan 3 dan golongan 4 nilainya sama, padahal beda-beda. Ya. 3B itu nilainya PKG-nya hanya 9,5. Pernah diceritakan pengawas ada yang memakai golongan 3C. Ya, ini. Terus kalau ini sudah terpenuhi Bapak Ibu 4 tahun, ya ini 4 tahun, angka PKB-nya dari pengembangan dirinya itu adalah 3, sama dengan golongan 3A. Cuman Bapak Ibu harus menambah di sini publikasi ilmiahnya itu ada 4. Nah. Publikasi ilmiah dari mana Bapak Ibu? Nanti bisa milih Bapak Ibu, bisa membuat PTK. PTK 1 nilainya 4. Bisa membuat diktat 3. Diktat 1 nilainya 0,5. Maksimal dalam satu pengusulan itu kita diperbolehkan hanya 3 saja Bapak Ibu. Jadi 1,5. Nanti silakan Bapak Ibu milih mana. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menulis jurnal. Kita punya takdib Bapak Ibu. Kadang-kadang kurang tulisan. Monggo itu dimanfaatkan. Ya, selama ini banyak sekali yang memanfaatkan yang sudah pernah saja nulis lagi. Sementara yang lain belum. Insya Allah besok kita akan sosialisasikan kepada teman-teman tentang takdib ini. Biar nanti dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Kemudian apalagi bisa juga diktat atau modul. Tapi modul kebanyakan karena syaratnya banyak untuk kita ya. Untuk kita itu kemarin banyak yang ditolak karena tidak sesuai dengan prosedur pembuatan modul. Ya, maka besok kita tanyakan langsung kepada narasumbernya modulnya seperti apa yang diharapkan yang betul nanti kita tanyakan kepada mereka. Walaupun kita sudah punya pedomannya, tapi kadang-kadang kita kan ya ada bedanya juga dengan tim penilai. Ya. Kemudian bisa artikel populer atau tinjau muat di media massa. Ini kalau provinsi nanti 1,5. Kemudian kalau media massa nasional nilainya 2. Monggo nanti Bapak Ibu mau pilih yang mana di antara publikasi ilmiah itu. Lanjut Bapak Ibu untuk 3C kita membutuhkan nilai AKK-nya 100. Ya. Dengan rincian angka PKG-nya itu 81 untuk 4 tahun. Berarti untuk 1 tahunnya di PKG itu adalah 20,25. Kemudian PKB-nya dari pengembangan diri Bapak itu butuh 3. Kemudian publikasi ilmiahnya ada 6. Nah, ini perlu direncanakan oleh Bapak Ibu. Apa saja? Saya membuat PTK 1 nilai 4. Kemudian tinggal 2 apa kira-kira? 2 bisa dari makalah ilmiah. Makalah tinjauan ilmiah nilainya 2. Ya. Ini atau nanti bisa juga dengan diktat 3 atau dengan pedoman guru ya tadi belum tadi ya. Pedoman guru itu nilainya 1,5. Dan ini rata-rata untuk pedoman guru dan diktat itu dinilai semua oleh tim nilai. Selama ini kayaknya untuk pedoman guru dan diktat 100% diterima. Yang diterima itu biasanya modul dan karya inovatif itu yang alat peraga dan sebagainya itu karena tidak sesuai dengan prosedur. Ya, ini untuk kita ya. Monggo dipilih nanti Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ke-3D, ke-4A butuh 100 juga AKK-nya dengan rincian angka PKG-nya, kredit PKG-nya itu adalah 78 untuk 4 tahun pembelajarannya ya. Nah, 1 tahunnya adalah 19,5. Nah, ini nanti termasuk saya di sini besok insya Allah tahun depan ke 4A dari sekarang sudah saya persiapkan. Maka Bapak Ibu nanti yang saya contohkan adalah yang punya saya. Saya sudah mempersiapkan dari sekarang bagi Bapak Ibu yang nanti kepengen maju bareng saya ya dari sekarang disiapkan. Ya. Kita membutuhkan nanti yang 3D ke 4A kita membutuhkan nilai PKB dari pengembangan dirinya itu 4. Teman-teman yang kemarin ikut diklat dengan saya itu rata-rata sudah mempunyai 8 PD. Sehingga tinggal membuat PI-nya. PI-nya apa? Ini butuh berapa? Butuh 8. Butuh 8 ini harus wajib ada laporan penelitiannya. Yaitu PTK-nya harus ada 1. Jadi wajib 4 sudah ada. Nanti yang 4 Bapak Ibu tinggal pilih. Yang 4 itu tadi PTK-nya wajib ya.
Yang 4 tinggal pilih. Mau pedoman guru 1, diktat 3 berarti sudah 3 nilainya, tambah yang 1 nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke jurnal takdib ya. 1 nilainya karena di kabupaten. Nanti saya contohkan yang punya saya, insya Allah biar semuanya paham. Nanti kalau saya jelaskan satu butuhnya dan bagaimana cara membuat PTK dan sebagainya, kelamaan, nanti bisa di belakang saja. Ya. Ini saya batasi sampai yang 3D saja. Kalau yang 4B ke 4A, 4A ke 4B, nanti akan dibicarakan yang akan datang. Tapi untuk yang 4A yang ikut hari ini, Bapak Ibu jangan khawatir bahwa nanti akan memperoleh bekal-bekal yang tadi untuk bagaimana membuat PD, bagaimana memperoleh PD, dan bagaimana menyusun publikasi ilmiahnya dan laporannya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Muladi besok. Sehingga untuk 4A juga ada kesempatan untuk bisa mengikuti diklat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, apa saja berkas yang harus kita lakukan, yang kita siapkan untuk naik pangkat? Ini yang pertama adalah, Bapak Ibu ini, daftar usul PAK. Ini nanti saya langsung aja ini nanti. Ini daftar usul PAK Bapak Ibu. Ini isinya itu adalah dupak. Kemudian surat pernyataan. Ini saya langsung aja ini tak. Ini Bapak Ibu. Ini nanti yang tadi di daftar usul dupaknya, yang pertama adalah dupak. Ini punya saya Bapak Ibu. Nomornya juga sudah saya pasang dari sekarang. Besok tinggal mengisi tok. Bulan 11 tahun 2022. Nah, kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak ini? Besar kan? Ini isinya ini Bapak Ibu. Ini sudah saya siapkan dari sekarang. Ya. Kemudian yang 2, ini isinya adalah surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran. Isinya nanti adalah ada PKG, kemudian ada tugas tambahan Bapak Ibu yang relevan. Nanti saya jelaskan di akhir saja. Yang ketiga isinya adalah surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan diri. Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan atau PKB-nya. Ini terdiri dari pengembangan diri, kemudian ada publikasi ilmiah, dan kalau ada nanti adalah karya inovatif. Kemudian yang ketiga isinya adalah surat pernyataan melaksanakan tugas penunjang ya. Isinya nanti sedikit. Di sini Bapak Ibu bisa ada jadi pengurus PGRI atau anggota PGRI, kemudian menjadi anggota pramuka, kemudian Bapak Ibu mendapatkan satya lencana 10 tahun itu dapat 1, kemudian yang 20 tahun dapat 2, satya lencana yang 3 tahun dapat 3. Ini bisa masuk ke sini semua. Kemudian ada juga S2 yang tidak relevan. Ya, S2 yang tidak relevan atau tidak linear. Kayak saya kemarin saya S2-nya MP, manajemen, tapi saya ngajar SKI sehingga tidak relevan. Ya. Nanti kalau saya harusnya S2-nya SKI atau saya jadi kepala madrasah dulu. Ya, kalau jadi kepala madrasah, S2-nya manajemen cocok sehingga bisa dinilaikan di unsur utama nanti. Itu Bapak Ibu di unsur utamanya di apa? Di daftar usul PAK-nya ya. Kemudian yang kedua ini adalah dokumen kepegawaian Bapak Ibu. Dokumen kepegawaian ini terdiri dari ini. Nah, ini saya sudah siapkan juga nih. Ini dokumen kepegawaiannya Bapak Ibu. Isinya. Kelihatan nggak? Kelihatan, tidak kelihatan. Bentar, tak besarkan. Nah, ini Bapak Ibu. Kelihatan Pak ya? Mana-mana ini baru yang screenshot apa yang apa tadi? PPT yang Belum kelihatan, belum kelihatan. yang word-nya belum kelihatan. Word. Oh, oke, sebentar. Oke, saya bacakan saja Bapak Ibu biar mudah. Ya, oke. Untuk dokumen kepegawaian yang pertama adalah SK CPNS Bapak Ibu. SK CPNS. Yang kedua SKPNS. Nanti ini saya share setelah Zoom, saya akan share lewat WA Group ya, WA Group. Kemudian ada kartu pegawai. Kemudian dari SKP. SKP-nya seluruh
Ya, kalau Bapak Ibu dari 2014 ya sampai sekarang ya berarti sampai 2020 lah ya. Sampai 2020. Yang mau maju Oktober berarti sampai 2020. 2021-nya tidak untuk kenaikan yang akan datang. Kemudian fotokopi SK perubahan. Kemudian sertifikat pendidik, kemudian pak lama, pak penyesuaian, kemudian SK penyesuaian jabatan fungsional guru atau SK pertama kali Bapak Ibu menjadi guru. Yang selanjutnya adalah NUPTK. Nanti bisa Bapak Ibu ambil dari ini. Bisa Bapak Ibu ambil dari Simpatika. Kemudian yang terakhir adalah ijazah terakhir, fotokopi ijazah terakhir. Kalau Bapak Ibu S1 ya S1, S2 S2. Karena nanti ini untuk mengambil data-data dan gelar Bapak Ibu. PowerPoint-nya masih yang tadi Pak Husain belum geser. Ini ya. Gimana? Ini aja langsung aja ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya adalah bukti fisik melaksanakan kegiatan dan tugas tertentu. Nih nanti saya ini. Bentar. Bapak Ibu, di sini nanti Bapak Ibu, saya ambilkan ini. Oh ya ini aja ini ada. Ini bukti fisik melaksanakan kegiatan pembelajaran dan tugas tertentu Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu harus mempunyai SK pembagian tugas. Ini kalau saya kan kemarin naiknya di 2019. Tapi penilaiannya, paknya itu kan Desember 2018. Sehingga saya mulainya adalah Januari 2019. Sehingga saya harus mempunyai SK pembagian tugas mulai dari 2018-2019. Ya. Sampai tahun 2002, pelajaran 2002-2023, 4 tahun. Kemudian yang kedua, ini adalah tugas tambahan guru yang relevan. Ini adalah penilaian kinerja guru. Sama, ini 4 tahun juga saya. Tapi kalau yang kemarin naiknya 2013, tentu saja ya mulai dari 2014 sampai 2020 diikutkan semua. Ya, ini karena saya 4 tahunan ya cukup 4 tahun. Ini terutama bagi yang kemarin naiknya tersendat yang mulai dari 2014 PKG-nya. Kan sebelum 2013 nanti Bapak Ibu belum punya PKG. Itu masih memakai pak lama ya. Nah, pak lama ini tadi belum saya singgung. Untuk pak lama Bapak Ibu yang 2013 itu, kalau Bapak Ibu tidak mempunyai sertifikat yang bisa dinilaikan, ya berarti tidak usah membuat pak lamanya. Ya, jadi kalau sertifikatnya ada, baru nanti membuat pak lamanya. Yang keempat, ini adalah surat. Ini yang punya saya ya. Nanti bisa yang lain. Tugas tambahan ini adalah saya menjadi tim pengembang kurikulum. Ini nilainya 2% kali PKG. 2%. Nanti saya contohkan di sana nanti di tupaknya. Ya. Ini dari tahun berapa sampai berapa? Ini kalau saya itu. Kalau Bapak Ibu wali kelas lebih tinggi lagi. Nanti di sini bisa. Yang menjadi wali kelas tugas tambahannya ini nilainya adalah 5% dari PKG. Silakan nanti Bapak Ibu di sini dipilih. Untuk tugas tambahan yang dapat dinilaikan hanya ada 2. Tidak boleh lebih dari 2. Kemudian Bapak Ibu, kalau saya lagi ya. Saya menjadi mendapatkan tugas untuk menjadi pembimbing dalam program PIK-PM kemarin tahun 2020. Maka saya masukkan. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang menjadi wakil kepala madrasah juga bisa. Itu nilainya 50%. Ya, dari PKG. Ya, nanti saya contohkan di dupaknya ya. Lanjut Bapak Ibu yang bukti fisik PKB dari pengembangan diri, ini adalah tadi diklat dan mungkin KKG ya. Karena kita kemarin sempat pandemi, belum selesai, KKG-nya jarang dilaksanakan, bahkan mungkin tidak boleh. Nah, kebetulan dari teman-teman ini, kita semua di Kabupaten Kebumen itu ada sekitar 130-an yang ikut diklat bersama kami dan memperoleh 4 sertifikat sekaligus untuk 80-an jam pelajaran. Sehingga nilainya per sertifikat 2. Sehingga kami memperoleh nilai berapa ini? 1, 2, 3, 4, 8.
kemudian penyusun bahan ajar yang kemarin tahun 2020 oleh PGRI ini 1 karena diakui. Kemudian 9 ya. Kemudian kemarin saya ikut PJJ 100 jam. Ini berapa? 8, 11. Saya sudah punya 11, padahal saya untuk keempat A hanya butuh 4. Saya punya 11. Besok kalau ikut ini karena saya panitia, ya saya buat sertifikat sendiri, Bapak. Ini nilainya besok 1, 12. Ya. Terus untuk sekarang ini untuk menjadi pembicara di menyampaikan di forum ilmiah kayak gini, nanti saya minta surat kepada Pak Arief untuk membantu surat keterangan, nanti nilainya 0,2. Berarti berapa? 12,02. Ini alhamdulillah berarti saya untuk pengembangan dirinya sudah terpenuhi. Nah, ini yang karya inovatifnya Bapak. Ini juga sudah saya karya publikasi ilmiahnya sudah saya siapkan dari sekarang Bapak Ibu. Yang belum terlaksana ini, karena untuk PTK, ini yang pertama PTK, untuk yang PTK itu yang bisa dinilaikan minimal maksimal ya, maksimal itu PTK 2 tahun. Atau bisa dimaafkan 3 tahun lah, tapi kita arah aman ya, kita cari aman ya 2 tahun terakhir membuat PTK-nya. Karena ini pandemi, maka saya nggak sempat buat PTK, maka saya rencanakan PTK-nya di tahun ajaran di tahun 2020 besok. Ini judulnya sudah saya buat, bahkan saya sudah membuat draftnya. Besok tinggal masuk kelas dan mengambil data dan mengambil data ya hasilnya. Ini untuk besok. Ini wajibnya saya sudah rencanakan. Insya Allah bisa. Yang kedua, saya di tahun 2019 menyusun diktat ini 2 Bapak Ibu. Ya, untuk SKI semester 2 dan semester 1. Kemudian saya membuat artikel dan dipublikasikan di jurnal Takdib tahun 2018-19 ini, 2019 kemarin, periode Januari ya. Ini nilainya 1. Ini sudah ada, tinggal saya nilaikan. Ini bukunya saya bawa. Oh nggak kelihatan ya, ini nggak kelihatan. Kemudian Bapak Ibu, saya kemarin menyusun artikel populer. Ya, artikel populer yang dimuat di media massa tingkat Jawa Tengah. Jadi di Jateng Pos. Insya Allah nilainya 1,5. Saya merencanakan 2. Ya, kemarin sudah dimuat 1. Kemudian nanti di bulan Juli Agustus besok saya membuat lagi 1 dan ini sudah saya tulis di sini. Karena saya optimis bahwa nanti artikel saya akan dimuat di Jateng Pos lagi. Sehingga ini nilai saya untuk publikasi ilmiahnya butuh 8, saya sudah punya berapa ini? 4, kemudian ini 1, 5, ini 1, 6, ini 1,5, 7,5, 8,5, 9. Saya sudah punya publikasi 9. Sehingga insya Allah saya siap maju di tahun 2022. Insya Allah November saya maju. Dan PKG-nya saya nilaikan nanti di bulan November. Bilang saja Pak Kepala Madrasah, saya mau naik pangkat, saya mohon dinilai sekarang. Karena boleh juga begitu. Di bulan November kan sudah akhir pelajaran. Ya. Jadi untuk PKG itu nanti masa penilaiannya adalah sama dengan SKP, Januari sampai Desember. Tapi saya nanti minta bulan November sudah dinilai. Oke Bapak Ibu, ini karya inovatif kemarin banyak sekali yang ditolak, saya juga nggak berani. Dan saya juga nggak punya, jadi nggak saya buat. Kemudian untuk penunjangnya, ini Bapak Ibu, penunjang itu adalah 10% dari angka kredit kumulatif. Saya 100 berarti ini maksimal 10. Maksimal 10, kalau lebih nggak dinilai. Ya. Ini nggak berpengaruh Bapak Ibu, ini boleh tidak ada kalau sudah unsur utama dan unsur PKG-nya sudah ternilai, sudah cukup. Ini kalau nggak ini nggak apa-apa. Tapi ini saya masukkan, saya sebagai pengurus PGRI berarti 4 tahun dapat nilai 4, kemudian KTA pramukanya itu 4 tahun kali 0,75. Sehingga semuanya lengkap. Insya Allah nanti di bulan November saya akan maju, November tahun yang akan datang, bukan tahun ini. Saya kira itu Bapak Ibu, nanti saya contohkan ini untuk dupaknya Bapak Ibu ya. Itu yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, saya share lagi.
Ini untuk dupaknya Bapak Ibu. Nah. Kelihatan Bapak Ibu ya? Halo. Belum. Ini? Belum kelihatan. Lah kok nggak bisa? Tulisannya has start screen sharing tapi belum muncul. Padahal di sini udah. Apa yang Stop salah? screen dulu Pak, nanti masuk share Sudah. screen lagi. Sudah tadi sudah. Saya udah stop. Oh ini lagi ya, biar ini ya. Oke. Ya. Saya share lagi ya. Ini dupak saya Bapak Ibu. Kelihatan? Ya. Nah, kelihatan Pak. Ampun. Oh iya, aku juga sudah ada ininya, ada HP-nya di samping jadi kelihatan ini. Ini dupaknya Bapak Ibu. Ini pertama nomor, kemudian yang selanjutnya ini adalah masa penilaiannya. Karena kemarin saya paknya 2000 sampai 2018 hingga ini ngitungnya tahun berikutnya 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2022. Ini ngisi di identitas dulu sini Bapak Ibu nanti. Ini nanti akan saya share kepada Bapak Ibu. Ya. Ini dupaknya. Nama, terus ini. Kemudian untuk dupak ini Bapak Ibu yang disatker itu nanti ditandatangani oleh kepala madrasah. Sedangkan yang di DPK nanti ditandatangani oleh pengawas madrasah. Ya, oleh pengawas madrasahnya. Nih. Ini sudah muncul Bapak Ibu semuanya. Kalau ngisi dupak begini Bapak Ibu, yang diisi oleh Bapak Ibu nanti adalah ini dulu. Jangan dupaknya dulu, karena dupak nanti berasal dari sini. Nah, dari tugas pembelajaran. Oke. Ini otomatis tadi Bapak Ibu, kalau datanya sudah diisi, ini sudah otomatis. Yang pertama Bapak Ibu, tugas pembelajaran itu adalah PKG Bapak Ibu. Tadi saya bilang kalau yang naik, yang dulu 2014 belum naik, ya berarti nanti mulai dari 2014 sampai 2020 di sini. Kemudian nilainya nanti masing-masing. 3A tadi adalah per tahunnya 10,5. Dan ini kan untuk saya 19,5. Ya, ini untuk nilai pembelajaran atau PKG-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan di sini untuk tugas tambahannya. Tadi saya bilang di depan, saya adalah sebagai tim pengembang kurikulum 4 tahun. Ya, kalau Bapak Ibu nanti yang 2013 ya mungkin bisa banyak lagi. Ya. Kemudian yang kedua, saya menjadi pembimbing guru dalam program PIK PM itu. Ya. Ini nilainya 2% kali 19,5. Kalau Bapak Ibu wali kelas nanti di sini dituliskan wali kelas. Yang kedua mungkin tim pengembang kurikulum atau yang lainnya ini. Atau wakil kepala madrasah. Silahkan Bapak Ibu. Dan ini nanti nilai ini kita masukkan ke dupak di sini. Ya. Di sini ada. Ini 78, nanti di sini akan kita masukkan. Kalau saya sudah linkkan, jadi Bapak Ibu nanti tinggal di sini ya. Ini sudah link dengan yang sini. Jadi otomatis. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal copy punya saya, kemudian nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Yang kedua ini yang PKB Bapak Ibu. Ini pernyataan melakukan kegiatan PKB. Jadi ada pengembangan diri. Ini sudah saya tuliskan semua di sini. Ya, ditulis judul diklatnya di tahun tanggal berapa sampai berapa dan nilainya berapa. Ini sudah. Kemudian di bawahnya ada publikasi ilmiah. Tulis semua judul PTK, diktat, kemudian artikel yang Bapak Ibu punya. Ini ya. Ini. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya ini ketiganya adalah kegiatan penunjang tugas guru. Tadi sudah di depan ada, saya masukkan ke dupak sini. Ya. Nah, bagaimana mempermudahnya Bapak Ibu? Ini cukuplah menurut saya ini cukup. Nanti Bapak Ibu yang mau menyusun pak, yang mau menyusun dupak itu, ya, membuat ini dulu Bapak Ibu. Ini saya share lagi. Membuat ini, membuat rumahnya dulu. Nah, kalau saya bilang ini adalah pembatas. Ini pembatas yang saya gunakan nanti untuk berkas saya. Ya. Nanti Bapak Ibu saya kirimi
Ini contoh ya. Ini nanti daftar usul penetapan kredit, berarti nanti DUPAK. Nah, ini dimasukkan di bawahnya sini nanti. Di bawahnya sampul ini. Kemudian yang kedua, dokumen kepegawaian. Nah, ini dokumen pegawaian Bapak Ibu bagi yang satker semua dilegalisir oleh kepala madrasah. Semuanya legalisir ya. Kemudian yang di DPK ini legalisirnya adalah di kantor Kementerian Agama. Ya, jangan salah ya, nanti jangan salah. Ini silakan. Makanya ini perlu dipersiapkan dari sekarang oleh Bapak Ibu karena pengalaman teman-teman kemarin hanya untuk mengumpulkan ini aja, kepegawaian aja, itu bisa makan waktu 1 minggu. Karena apa? Ada yang ke Triwal, ada yang minta tanda tangan nggak ketemu-ketemu. Ini kemarin rata-rata ada yang 1 minggu baru selesai. Apalagi menyiapkan publikasi ilmiahnya. Nah, ini nanti oleh Bapak Ibu silahkan di print, kemudian nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu dan masukkan dokumen-dokumen yang sudah ada. Ya, nih. Saya kira itu sementara Bapak Ibu, ini mungkin nanti saya beri contoh ini artikel populer saya. Ini biar nanti Bapak Ibu semangat ya. Ini mana? Bentar. Ini Bapak Ibu, ini contoh artikel populer saya kemarin yang dimuat di media massa. Ya, Jateng Post ya. Ini judulnya, kalau di artikel itu judulnya harus menggelitik Bapak Ibu. Dan kalau bisa belum ada ya, belum ada di yang pernah membuatnya. Nah, ada itu ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah artikel-artikel populer dari teman-teman. Nah, ini saya Bapak Ibu. Judulnya Call Me, belum ada tuh, belum pernah ada ya. Call Me itu sebenarnya apa ya? Bahasanya ringan sekali. Ini di masa pandemi ini kata-kata call me itu biasanya kan dipakai oleh Bapak Ibu yang dulu waktu masih muda pacaran gitu ya. Kalau kangen itu kan minta dipanggil ya, minta ditelepon gitu ya. Nah, ini saya buat dari situ, ini adalah kerinduan dari Bapak Ibu dengan muridnya. Dengan wali murid itu Bapak Ibu. Dengan murid-muridnya, murid-murid itu kepengen ditelepon sama gurunya. Kepengen dengar gurunya. Ya, kepengen dengar gurunya, kepengen ketemu sehingga minta telepon. Kalau dari pembelajarannya itu kan ini cocok untuk pembelajaran Al-Qur'an hadis, pas hafalan itu kan pakai video call itu kan ini selain bisa mengobati kangen juga bisa untuk pembelajaran. Ya, kita bisa memantau langsung anak-anak kita. Ini kemarin Bapak Ibu ya. Di 31 Maret 2021 artikel saya dimuat oleh media massa. Sehingga saya ini nanti harus melengkapi surat keterangan dari kepala madrasah bahwa ini belum pernah dinilaikan. Kemudian saya juga mendapatkan surat dari tim redaksi Jateng Post bahwa artikel saya telah dimuat. Saya kira itu Bapak Ibu, nanti mau ada yang mau tanya silakan Pak Arif, mau ada yang mau tanya dulu. Pak Arif atau Pak Mustoleh, monggo. Monggo Bapak Ibu yang mau tanya lewat Pak Arif. Halo Pak Arif. Pak Mustoleh, halo. Matur nuwun, demikian laporan dari Pak Kusen. Ya, laporan dari Pak Kusen, mestinya dari teman-teman sudah punya gambaran untuk pembuatan DUPAK. Untuk itu mungkin ada yang kurang jelas, kami persilakan kepada Ibu Bapak. Silakan. Halo. Yuk, siapa ini? Silakan. Ada yang mau tanya? Kami persilakan. Termin pertama 3 penanya. Atau mungkin Ibu Bapak sudah jelas apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Kusen. Silakan. Nggak ada Pak Arif ya? Saya kira mungkin itu tadi. Monggo, Bapak.
Akhirnya sudah jelas ini Pak Kusen. Tadi Oke, Bapak kalau nggak ada gini. Nah, sebenarnya hari ini kita akan kedatangan Pak Muladi, ya, karena Pak Muladi konfirmasinya tadi rakor, jadi nggak bisa. Ya, harusnya beliau itu bisa menyapa pada hari ini untuk menyemangati teman juga, karena tadi ada rakor, jadi mohon maaf nggak jadi bisa ikut Zoom pada hari ini. Ya, harapan kami Bapak Ibu sekali lagi, yang pertama kami mohon maaf ya, mohon maaf. Karena kami kemarin mengumumkan kepada Bapak Ibu itu diklatnya di aula MAN 1 atau MAN 2, karena memang tidak kondusif dan karena adanya pandemi ini, sehingga kami kemarin merubah tempat, yaitu di Grand Kolopaking. Ya. Kita sudah sana, kita sudah booking untuk tanggal 14, tapi waktunya pun nanti bisa berubah Bapak Ibu. Karena apa? Nanti kita lihat perkembangan setelah Lebaran, bagaimana nanti kalau COVID-nya agak membabi buta, ya. Kalau COVID-nya agak kenaikannya signifikan, ya nanti kita ikut aturan pemerintah. Apabila belum bisa, ya nanti kita undur. Tapi yang jelas Bapak Ibu silahkan. Begini Bapak Ibu, kami sebenarnya sudah mengumumkan jauh-jauh hari tentang diklat ini. Kemarin sampai hari penutupan itu jumlah pesertanya adalah 134. Ya. Tapi setelah ditutup, ya ini lagi-lagi memang ya kita itu seperti itu. Setelah ditutup baru banyak yang mau masuk. Ya. Tapi silahkan nanti yang kami ikutkan itu ya yang sudah memenuhi syarat untuk ikut diklat pada bulan Juni nanti, ya dengan syarat-syarat yang sudah kami share, sudah kami berikan di grup Bapak Ibu. Ya, silakan dipahami dan semoga semuanya bisa ikut, ya karena di sana kita kemarin muat berapa Pak Arief ya? 200 ya? 200 ya 200. Ya, kita masih muat 200 dan Pak Muladi juga tidak membatasi peserta. Silakan lebih banyak lebih baik biar tahu semuanya. Harapan Pak Muladi nanti semuanya ahli di melaksanakan di PKB-nya. Karena PKB-nya kemarin rata-rata kita kan banyak yang revisi. Jadi PKB kita di publikasi ilmiah atau pengembangan dirinya itu laporan-laporannya itu nanti banyak yang masih belum betul, ya, sehingga diharapkan besok setelah ini Bapak Ibu sudah mahir dan nanti dikenaikan pangkat yang selanjutnya Bapak Ibu sudah tidak lagi tidak lagi harus bertanya-tanya kepada yang tanya ini teman-teman, Pak. Ya. Tuh. Tanya Kalau ada yang mau tanya silakan. Kan sudah ada itu untuk dokumen pembagian tugasnya terakhir 2013. Berarti Ini suara apa Pak? 12 dan 15 gitu. Itu di chat sudah ada pertanyaan. Atau Bu Retno mau langsung bilang boleh, Bu Retno. Silakan. Monggo. Yuk kita genapkan sampai 1:30 ya. Ayo. Itu di chat, dibaca di chat. Untuk dokumen pembagian tugasnya kan terakhir 2013. Berarti mulai pemberkasannya 2014-15 gitu Pak. Itu pertanyaannya itu. Untuk pemberkasannya nanti pembuatan dupaknya tadi Pak terakhirnya kapan? Atau untuk persiapan pertanyaan dari Pak Yusuf ada yang perlu disampaikan nanti Pak dari Pak Yusuf mungkin ada yang perlu disampaikan, ingin berkata-kata, dipersilakan. Seperti apa? Oh ya, buka ya. Kamu Soleh yang mau tanya Ya, dicatat kamu Soleh. Bu Retno tadi sudah saya buka. Di chat ya? Ya di chat. Pak Hadi Winarko ini juga mau tanya Pak Hadi Winarko. Ini dibaca pertanyaannya. Di wonge. Bagian di Silakan Pak Mustoli. Ya, sebentar ini Pak Hadi Winarko katanya nggak bisa buka mute. Di-mute terus itunya. Oh ya. Mana itu? Siapa yang sudah bisa terbaca itu, Pak? Itu yang dari Bu Retno tadi, pertanyaan tadi.
Terus ini pertanyaan lagi dari Pak Haryanto MTS 7. Untuk sertifikat lomba ASEAN masuk di mana? Itu mungkin dijawab dulu itu. Sertifikat lomba ASEAN. Itu apa maksudnya itu? Sertifikat lomba mungkin pernah jadi juara apa di tingkat ASEAN. Itu nanti untuk ini aja. Kalau untuk keempat kayaknya nggak bisa itu. Nanti itu untuk guru prestasi aja itu berarti ya. Itu guru prestasi. Kalau di ini nggak ada. Ya, tanya Pak Husein. Masuk. Ya, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalau yang dijelaskan Pak Husein itu kalau yang kenaikan itu untuk yang penilaian kinerjanya itu kan harus 4 tahun ya. Kalau saya kan kenaikan di 2018, saya penilaian sampai 2017. Karena SK kenaikannya di April 2018. Berarti saya bisa naik yang tahun 2021 apa di 2022-nya? Itu saja. Paknya apa nggak Pak? Gimana? Paknya apa nggak? Paknya bisa dibacakan nggak? Periode penilaiannya? Periode penilaian sampai Desember 2017. 17. Ya. Itu udah bisa Pak. Belum bisa ya? Nanti 18, 19, 20, 21 udah bisa dengan di udah bisa ya? November nanti lah ya. Ya monggo nanti. Makanya ini nanti monggo nanti Pak Hadi membuat PKG-nya dicepatkan itu. Oke, siap. Kan Oktober sudah boleh PKG. Ya monggo nanti diajukan saja. Semoga PKG bisa. Oktober. 4 tahun, yang penting kan 4 tahun itu. Sudah bisa berarti. Oh, tapi saya kan juga PKKM-nya berarti ya? Jadi kan kepala madrasah. Iya. Iya, PKKM. Berarti PKKM. Oke. Iya, berarti biasanya PKKM bulan apa itu? Ke Desember juga ya? PKKM biasanya ya sebelum Desember lah. Mungkin sudah jadi Desember. Oh iya, ya itu nanti. Berarti jangan buat April Pak, paling cepat Pak. Bukan buat Oktober bukan. Oh iya. Jadi buat Aprilnya. April 2019, 2022 ya? Nanti berarti jangan ya itu penilaiannya itu 2000 sampai 2021, tapi SK-nya jangan nanti ya di bulan April. Di bulan April ya? Iya, itu pun kalau cepat jangan. Kalau nggak cepat nanti berarti April itu Januari harus sudah beres. Ya. Desember itu sudah beres. Ya. Terima kasih. Insya Allah kita siapkan. Pengen Oke. Ya, kita yang harapan seperti itu. Semuanya semangat. Kami dari tim itu kami Insya Allah 24 jam open pada Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu WA, Insya Allah kami buka setelah bangun tidur. Iya. 24 jam. Suruh masuk dulu. Kami silent kalau tidur. Nanti setelah itu baru dijawab. Ya, oke, terima kasih Pak Husein. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain ada nggak? Iya, ini ada yang tanya lagi. Untuk periode penilaian berakhirnya kapan jika akan maju Juli? Ini dari Pak Rohmat Rifai tanya. Untuk kenaikan itu tadi dinilai di ini aja. Bapak Ibu itu lihat paknya loh, pak terakhirnya atau pak penyusiannya itu dilihat. Kalau tadi kayak Pak Winarko kan sampai Desember 2017, jadi 18 sudah bisa mulai menyusun. Jadi bukan periode. Kalau tadi untuk periode Juli ya. Juli ini, kalau masih Juli ini itu periode penilaian berakhirnya kapan? Ya, tadi dilihat paknya dulu aja, dilihat paknya. Dilihat paknya. Terakhir. Pak terakhirnya kapan itu pak terakhirnya? Oke, nanti kalau belum paknya belum dibawa atau nggak ada di situ ya nanti kita bisa dilewat BA atau buat BA. Terus ada yang tanya lagi itu, diklat ini khusus yang mau maju pak Oktober atau yang lain boleh ikut? Boleh ikut. Tadi sih pada balapan ini setelah ditutup tadi saya bilang pada balapan inilah kita. Makanya mengapa saya 200 meter kan lapangan futsal kan. Mengapa kita sosialisasi seperti ini? Ya biar Bapak Ibu yang tadinya belum tahu jadi tahu. Karena teman-teman kita banyak yang ayam-ayam gitu loh. Ayam-ayam ini apa ya? Besok kita rubah lah mindset kita rubah bahwa kita memang butuh. Ya jadi Bapak Ibu nanti saya akan share ke Bapak Ibu tentang patokan dupaknya. Jadi untuk 4 tahun itu nanti Bapak Ibu harus merencanakan apa saja. Seperti saya tadi itu, saya kan sekarang sudah hampir lengkap lah ya, hampir lengkap. Dan toh itu nanti
untuk SKP. SKP-nya kan tahunan. Kalau Bapak Ibu SKP-nya lengkap, insya Allah ya untuk kenaikan pangkat ya sudah selesai. Nggak ada lembur-lemburan. Ya. Penyakit kita itu kan selama ini mau maju 7 tahun nggak maju, tapi hanya digarap dalam waktu 1 minggu. Maka banyak pengalaman dari teman-teman juga yang sakit setelah lembur kenaikan pangkat. Ya, ini jangan sampai, maka dicicil dari sekarang. Silakan. Nanti kami dari tim siap membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan berkasnya sehingga yang Oktober besok, yang jangka pendek Oktober itu bisa semuanya naik. Saya harap 100% naik. Insya Allah kalau mau mengajukan besok, ya itu tadi saya bilang 90% insya Allah tim penilai sudah tahu. Ini ada yang tanya lagi. Pak terakhir kemarin Oktober 2014. Artinya mulai Januari ya. 2015. Pak Oktober 2014. Itu dari Bu Reni. Tetap ini Oktober berarti nanti awalnya penilaian, masa penilaian berarti mulainya 1 November 2014 sampai Desember 2020. Tidak 1 Januari 15 ya? Bukan. Berarti hilang 4 bulan kok ya? Ini yang enggak itu. Tadi Oktober kan? Oktober 2014. Nah, terakhirnya kan? Ya berarti ya November, bunyinya November. November 2014 sampai Desember 2020. Ya. Itu sebagai patokan PAK ya. Kalau mau naik itu PAK-nya yang buat patokan. Jangan SK terbarunya. Ya, mangga. Ya. Untuk pemberitahuan peserta, ini ada link dokter hadir yang belum, silakan bisa diisi link dokter hadirnya di link yang atas. Gimana? Ada lagi nggak ini Pak Mustali? Pak Husen tanya boleh Pak Husen? Monggo Bu. Nyen sewu nyelatur nggih. Itu tadi jenengan ngendika sudah ditutup nggih untuk daftaran workshop. Tapi ini saya lagi chattingan sama dulu yang tinggi naik pangkat. Itu anak yang belum daftar itu masih boleh apa enggak? Nanti biarkan jawabnya. Misalkan ini ada yang berminat tapi belum mendaftar gitu, masih boleh apa enggak? Oke. Ini Bapak Ibu sebenarnya tadi sudah tutup kemarin, tapi kita juga belum yakin nanti yang mau daftar ulang berapa. Sehingga kami nanti buka lah, silakan ngisi link saja nanti biar kalau mamanya kan yang sudah daftar terdaftar kok nggak daftar ulang nanti bisa untuk ngisi yang tidak daftar ulang. Jadi monggo saja. Kemarin juga di Grand Kolopaking itu bisa buat 200. Semoga pandeminya nggak ada besok sehingga kita bisa, mungkin kalau nggak ada pandemi ya bisa sampai 300-an. Tapi besok insya Allah ya kita masih bisa lah Bu. Masih bisa karena sampai saat ini saya juga belum dapat laporan yang sudah daftar ulang berapa. Karena itu sampai tanggal 9. Daftarnya sampai tanggal 9. Nanti kita rekap semuanya. Insya Allah masih bisa insya Allah. Mungkin nanti sampaikan aja untuk ngisi link aja Bu. Masih boleh gitu ya. Matur nuwun Pak Husen. Semoga lancar sukses. Amin. Ya Bapak Ibu karena diklat ini mungkin tidak ada 2 kali Bapak Ibu, tidak ada 2 kalinya lagi nanti. Ya. Jadi bagian itu sudah betul-betul membuat kemudahan bagi Bapak Ibu mendapatkan nilai pengembangan diri dari diklat ini 1, Bapak Ibu didampingi. Ini belum ada Bapak Ibu selama ini, ya didampingi dan kami siap membantu Bapak Ibu kapan saja, di mana saja. Ini Pak, kalau memang kan kita harus ada PTK tahun diajukan sekarang. Suara Pak. Apa? Ini siapa ini suara yang? Guru Sekarang bisa enggak? Sekarang ini bisa diulang suaranya nggak masuk. Apa kurang dekat? PTK-nya kan membahas PTK kan tahun 2017. Tapi kalau diajukan enggak. Pak Mustali bisa di ini, Pak Mustali bantu Pak Mustali. Ini geruduk-geruduk. Halo Pak Mustali. Kemana itu?
Atau di ini Bu, Pak. Bu, di chat ya. Di chat aja Bu, di chat bisa nggak? Tadi PTK-nya tahun berapa ini? Bisa diulang Bu tadi yang PTK? Halo. Tadi yang PTK bisa diulang PTK-nya. Yang bertanya PTK. Bu Retno itu tanya PTK saya buat tahun 2017. Mau diajukan sekarang bisa enggak? Hitung aja 3 tahun bisa. 2020 ya 17 itu sudah terakhir lah. 17, 18. Oh 18 harusnya Bu. Atau ini aja Bu, dibuat 18 atau 19 bisa nggak awal itu pas waktu belum pandemi itu? Ya walaupun sih mungkin nggak valid tapi ya kayaknya sebenarnya gimana? Bisa. Bisa Pak. Ya nanti dimudahkan saja Bu. Dimudahkan saja itu PTK-nya ya. Yang 2017 dimudahkan saja untuk kalau dia itu 2020 ya 2 tahun terakhir atau paling enggak ya 3 tahun terakhir. 18 lah 18 itu ya. Dimudahkan aja Bu diganti aja. Enggak apa-apa. Teman-teman ada yang seperti itu. Ganti tahun itu kan enggak apa-apa itu ya. Diperbarui aja tahunnya. Diperbarui. Monggo yang lain yang Pak lain Mustoli. yang mau tanya. Ya, silakan yang masih ingin bertanya atau ini Pak Mustoli dari Ya. Pak Yusuf. Dari Pak Yusuf ada yang hal Oh ya Pak Yusuf, monggo mau terkait misalnya tadi kan Pak Husen bilang publikasi ilmiah itu bisa membuat buku misalnya. Mungkin Langga mungkin bisa mewadai atau memfasilitasi. Monggo Pak Yusuf. Pak Yusuf. Hai, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Pesan-pesan dari sponsor aja Pak. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu yang sangat emas ini. Saya pikir ya Pak Nitya pasti bekerja keras sehingga nanti waktunya di tanggal 14 Juni ya bisa terlaksana dengan baik. Amin, Itu amin. kami dari Erlangga memang dari awal tahun ingin dekat sekali dengan Kemenak ya, dari tingkat RA sampai MA. Nah untuk itu kami mengadakan hal suatu apapun kami akan support insya Allah 24 jam ya kayak Pak Kasih. Ya artinya dengan acara ini juga ya terima kasih ya buat Kemenak, buat Ketua PGRI, PGMI maupun pengawas ya Bu Indarwati juga terima kasih sudah mampir ke kantor juga gitu. Ya, ini ada hubungannya dengan PTK, tadi sudah dijelaskan sama Pak Kusen. Nah, kami dari buku ya, ada ini Pak, nyuwun sewu, share screen sebentar. Ya, kami juga ada buku menyusun PTK itu gampang atau mudah. Lah, selain nanti dapat trainer dari Pak Tri Mulyadi dan Pak Kusen dan Pak Mustoli dan kawan-kawan, bila mana Bapak Ibu semuanya menghendaki buku menyusun PTK itu gampang, ya sudah kelihatan ya Bapak Ibu semuanya? Ya. Ya, itu kita ada buku tersebut, sekiranya bisa menjadi referensi, bisa dibeli dari dana BOS, ya diklaim ke sekolah, kami buatkan PTJ-nya juga bisa, atau mau beli sendiri secara pribadi juga bisa. Ya, ini salah satu buku kami menyusun PTK itu gampang atau mudah. Ya, kiranya itu Pak Arief ya dari kami tidak panjang lebar karena juga sudah sore. Pada intinya kami Erlangga Kebumen siap mendukung penuh acara PGRI ya apapun itu baik tingkat lembaga maupun sekolah. Ya, silahkan hubungi kami. Zoom ini juga bisa kami pinjamkan ke sekolah, Bapak Ibu semuanya. Ya, bisa ada 300 peserta bisa, ada yang 1000 juga bisa. Silahkan. Terima kasih sekali. Juga saya lihat ada Pak Budi Samsu. Terima kasih juga Pak Budi Samsu ya kerjasamanya selama ini dan kedepannya. Bapak Ibu semuanya. Saya Yusuf Ahmadi selaku asisten manajer Erlangga Kebumen, nomor saya juga sudah saya cantumkan tadi. Insya Allah next ke depan, bila mana ada kegiatan yang sekiranya berkesinambungan dan saling berkah, ya
silahkan kontak kami. Insya Allah kami siap. Kiranya gitu Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf yang sudah menyampaikan informasi. Mudah-mudahan keterjalinan kita ke depan akan memberikan manfaat di lembaga khususnya adalah PGRI cabang khusus Kebumen. Terima kasih Pak Yusuf. Silakan selanjutnya, mungkin dari ini ada yang mau tanya, Bu Retno, ini yang terakhir. Bu Retno Handayani ya Pak Mustoleh, kami persilakan. Terakhir ya, terakhir aja ya. Terakhir. Bu Retno Handayani SAG, monggo. Masih di mute itu, masih di mute. Masih di Dibuka Bu Retno. Mute-nya. Itu untuk penulisan PTK-nya memang masih. Oh iya ini. Suaranya nggak jelas. Berudut. Untuk penulisan PTK-nya, Mbak, nanti ada pembimbingan lagi. Saya harap. Terus untuk PG itu apa, PI itu apa, masih bingung, Mbak. Terima kasih. Oke. Ini mungkin tidak hanya di Zoom Pak Husain, ini dari Bu Retno, PI, PD aja itu masih butuh. Itu tadi yang masuk dalam akar permasalahan kita. Ini. Itu tadi masuk akar permasalahan kita. Ya nanti itu bisa dilanjut itu ya Bu ya, WA atau apa ya. Kita layani 24 jam Pak. Saya. Ada beberapa teman juga yang ke rumah nggak masalah. Ya, nggak masalah. Oke, nggak ada ya? Kalau ke rumah jam 12 masalah ini. Enggak. Nanti saya buka pagi-pagi. Oke, saya kira ya udah ya ini ya. Untuk kegiatan Zoom persiapan. Oke, Pak. Saya terakhir ya. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Sekali lagi kami memanfaatkan betul-betul untuk diklat ini. Ini insya Allah yang dengan golongan tiganya ini adalah diklat yang terakhir mungkin dengan Pak Muladi. Kami tidak akan mungkin membuat yang 2 kali, sehingga kalau nggak memanfaatkan ya saya kira rugi. Karena ini kalau Bapak Ibu membayar dengan segitu, kemudian di hotel bintang 3, mungkin Bapak Ibu bisa ngitung sendiri nanti di rumah. Ya, jadi dari kami itu relawan benar-benar Bapak Ibu. Ya, relawan benar-benar. Ini kami betul-betul membantu Bapak Ibu secara tulus ikhlas, biar Bapak Ibu lancar dalam kenaikan pangkatnya. Ya. Amin. Jadi amin. mohon maaf atas segala kesalahan. Nanti untuk bisa dilanjut, nanti akan file-file yang dibutuhkan untuk penyusunan berkas, nanti saya kirimkan lewat WA group ya, sampai nanti kita tanggal 14 atau sampai waktu yang mungkin ya semoga sih pandemi selesai sehingga nanti kita bisa tepat tanggal 14. Saya kira itu Bapak Ibu, segala salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari Bapak Husain terkait teknis untuk Dupak, daftar penaikan pangkat kita. Dan saya yakin dan melihat kepada Ibu Bapak peserta semangat di suasana Ramadan, karena nanti workshop tanggal 14, 15, 16, Ibu Bapak sudah mempersiapkan dokumen, yang dokumen itu pada saat pelaksanaan workshop sudah bisa dilihat dan dinilai oleh Bapak Muladi. Untuk itu kita tutup dan kita akhiri pertemuan Zoom ini. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat, yang akhirnya nanti Ibu Bapak bisa naik pangkat di bulan Oktober tahun 2021. Amin. Allahumma amin. Dengan baca hamdalah sebelum kami serahkan kepada Bapak Mustoleh. Mari kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif yang telah memimpin jalannya Zoom meeting ini pada sore hari ini. Kita mintakan doa untuk penutup kepada Pak Abdul Haris, Pak Kiai Abdul Haris SAG, untuk memimpin doa penutup pada sore hari ini. Pada Ketua workshop niki nggih. Persilakan Pak Abdul Haris, monggo. Kondonga malah ya. Monggo Pak Kiai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Laris yang sudah memimpin doa. Semoga acara pada sore hari ini membawa manfaat, barokah, dan manfaat bagi kita semua. Terutama untuk bila banyak kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Erlangga yang telah menyediakan link Zoom ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diambil gambar Pak Mustali? Foto bareng semuanya. Foto bareng. Pak Mustali sudah diambil gambar? Belum nanti di tampilannya. Monggo biar diambil gambar. Akun tidak kami tutup. Kalau yang mau kangen-kangenan juga enggak apa-apa. Kita ngobrol. Kayaknya mau masak, Pak. Banyak yang mau masak. Jadi Pak Tali. Jadi, tuh, bentar. Diliparkan. Jempol apa Pak Tali? Banyak yang belum menampilkan wajah ya. Ya, wajah ditampilkan. Video dinyalakan. Bapak Ibu, silakan videonya dinyalakan. Masih banyak. Seadanya dulu. Seadanya. Banyak yang cuma nama tok. Ya, ini mulai muncul ya. Silakan hanya untuk ambil foto, wajahnya ditampilkan dulu sebentar. Saya bisa adanya aja. 1, 2, 3, senyum, jempol. Nanti yang berikutnya, ke halaman berikutnya. Ini juga masih nyuara ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, anunya masakin. 1, 2, 3. Masih nyata. Apa? Berbadannya. Pada keluar. 1, 2, 3. Hai kan, cari anu ya Pak. Oke, terima kasih. Cukup. Ya udah, makasih semuanya. Sampai jumpa di 14 Juni. Matur nuwun Pak Kusen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mustoli. Matur nuwun.